Di halaman tanah yang dikelilingi pagar bambu itu nampak berdiri sebuah pohon tua. Namun bukan pohon itu yang membuat Ajeng bagai hilang kata-kata, melainkan benda-benda yang bergelantungan pada dahan-dahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membacakan cerita yang ditulis oleh @walensky10. Seperti biasa, jika kalian ingin membacanya sendiri, link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Yuk, gak usah lama-lama lagi. Cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Siang itu, seorang pemuda berdiri di sebuah toko kelontong. Kepalanya celingak-celinguk kebingungan. Lalu matanya menangkap sosok Ajeng yang sedang sibuk merapikan barang dagangan. "Permisi, Mbak." Ajeng seketika menengok. Dia lantas tersenyum seraya menjawab sopan. "Iya, Mas, mau beli apa?" Pemuda itu menggeleng cepat. "Enggak, Mbak, saya cuma mau tanya. Tahu rumahnya Mbah Wito?" "Mbah Wito? Oh, ada di ujung sana, Mas. Lurus saja ikuti jalan ini. Nanti setelah turunan, Mas akan ketemu sungai kecil. Rumah Mbah Wito nggak jauh dari situ, Mas." "Oh begitu, terima kasih, Mbak," jawab sang pemuda sembari anggukan kepala. "Sama-sama, Mas. Tapi maaf, sepertinya rumahnya kosong dan sudah sebulan ini Mbah Wito nggak kelihatan. Biasanya setiap hari dia beli rokok di sini," jelas Ajeng. "Iya, Mbak, saya tahu kok. Mbah Wito itu sudah meninggal sebulan yang lalu." "Hah? Innalillahi. Kok Masnya bisa tahu? Memangnya Mas ini siapa?" "Saya Wahyu, Mbak, cucunya Mbah Wito." "Yang benar, Mas?" tanya Ajeng kaget, melongo dengan matanya yang membesar. "Iya, Mbak," jawab pemuda itu. "Maaf, Mas, selama ini saya kira Mbah Wito itu nggak punya siapa-siapa. Soalnya sejak dia tinggal di sini, saya nggak pernah lihat ada keluarganya yang datang berkunjung. Beliau juga nggak pernah cerita, Mas." "Nggak apa-apa, Mbak, saya maklum kok," jawab pemuda itu sambil sungkingkan senyum. Lalu nampak Bu Lastri datang menghampiri mereka karena penasaran dengan siapa putrinya bicara. "Siapa, Jeng?" tanya Bu Lastri pada putrinya. "Bu, Ibu pasti nggak percaya. Mas Wahyu ini cucunya Mbah Wito." "Cucunya Mbah Wito? Serius?" Bu Lastri tercengang sambil memandangi wajah Wahyu yang sepintas memang mirip. Namun dia lebih tercengang lagi saat mendengar kabar kalau Mbah Wito ternyata sudah meninggal. "Innalillahi. Ayo, Mas, mampir dulu. Saya kepingin dengar ceritanya. Tapi ngobrolnya di dalam saja ya, biar lebih nyaman," pinta Bu Lastri yang langsung diiyakan oleh Wahyu. "Jadi ceritanya gimana, Mas? Siapa tadi namanya?" tanya Bu Lastri setelah Wahyu duduk di hadapannya. Ajeng pun ikut duduk dekat ibunya dan siap mendengarkan. "Nama saya Wahyu, Bu. Jadi Mbah Wito itu sebenarnya punya istri, yaitu nenek saya. Dan mereka punya satu anak laki-laki. Dia bapak saya. Tapi sejak bapak saya masih remaja, Mbah Wito pamit untuk kerja di tempat yang jauh. Tapi setelah itu, selama bertahun-tahun gak pernah ada kabar beritanya. Sudah dicari kemana-mana tapi gak ketemu. Sampai bapak dewasa lalu menikah dan punya anak, yaitu saya. Tapi sebulan yang lalu, tiba-tiba Mbah Wito pulang. Kami jelas kaget. Rupanya selama ini dia pergi demi memuaskan hasratnya.
menimba ilmu kebatinan. Ternyata Mbak Wito itu terobsesi untuk jadi orang sakti, sampai-sampai mengabaikan keluarganya. Tapi baru beberapa hari bertemu, mendadak Mbak Wito jatuh sakit. Lalu tak lama lagi dia meninggal. Tapi sebelum wafat, beliau sempat mewariskan sebuah rumah yang katanya ada di daerah sini. Wah, gak nyangka ya kalau ceritanya begitu. Lalu sekarang Mas Wahyu ini mau menengok rumah Mbak Wito? Tanya Bu Lastri. Iya Bu, saya dapat mandat dari keluarga saya untuk menengok dan mengurus rumah itu. Rencananya nanti mau dijual saja. Ya sudah, nanti kalau Mas Wahyu butuh apa-apa bisa beli di sini. Lengkap kok. Ucap Ajeng yang sejak tadi hanya diam menyimak. Iya Mbak, kalau begitu saya pamit dulu ya. Nanti kalau butuh sesuatu saya pasti kesini lagi. Jawab Wahyu mohon pamit, lalu ia pergi. Beberapa jam kemudian Wahyu datang lagi ke warung Ajeng. Nampaknya pemuda itu hendak membeli sesuatu. Mbak Ajeng, ada air mineral. Stok air minum saya sudah habis. Sekalian beli obat nyamuk, sabun mandi, pasta gigi, sama karbol pembersih lantai ya. Ada Mas, bentar saya ambilkan dulu. Ini beli obat nyamuk segala. Memangnya Mas Wahyu mau nginap di situ? Tanya Ajeng sembari mengambil semua barang belanjaan yang dipinta Wahyu. Iya Mbak, rencananya begitu. Saya mau membersihkan rumah itu dulu. Soalnya berantakan banget. Nanti kalau sudah rapi, mungkin bapak dan nenek baru bisa datang menengok. Oh begitu, ini Mas belanjaannya. Ucap Ajeng sambil menyerahkan sekantong belanjaan kepada Wahyu. Oh iya Mbak, kalau warung makan sebelah mana ya? Dari tadi saya cari kok gak ketemu. Tanya Wahyu. Wah, kalau warung makan tempatnya rada jauh Mas. Ada di jalan besar sana. Lumayan juga kalau jalan kaki. Jelas Ajeng. Wahyu nampak kebingungan. Demi melihat hal itu, Ajeng malah jadi kasihan. Dia pun coba berbaik hati dengan menawarkan sedikit bantuan. Gini aja Mas, kebetulan kami punya makanan lebih. Kalau Mas Wahyu mau, biar saya siapkan dulu. Nanti saya antar ke sana. Gimana? Jangan Mbak. Saya nggak mau merepotkan. Biar saya jalan kaki ke warung sana saja. Nggak apa-apa Mas. Hitung-hitung bantu-bantu. Itu warungnya lumayan jauh loh. Bisa-bisa sampai rumah Mas Wahyu sudah lapar lagi. Sahut Ajeng sedikit bercanda. Wahyu pun cuman bisa nyengir. Ucapan Ajeng membuatnya jadi berpikir ulang. Akhirnya dia setuju. Lalu menyerahkan sejumlah uang yang langsung cepat-cepat ditolak Ajeng. Gak usah Mas, lawang cuman makanan aja kok. Tapi saya jadi gak enak Mbak. Masa saya makan gratis? Gak apa-apa, saya ikhlas. Ya sudah, Mas Wahyu pulang sana. Nanti kalau sudah siap makanannya saya antar. Walau nampak masih sungkan, akhirnya Wahyu pun setuju. Lalu pamit pergi. Ajeng pun langsung memberitahukan hal itu pada ibunya. Ya sudah, itu kan masih ada ikan sama sayur di meja makan. Langsung kamu antar saja ke sana. Kasian, sudah sore begini dia belum makan. Pasti dia kelaparan, ujar Ibu Lastri. Ajeng pun segera membawa semua makanan itu menuju rumah Mbak Wito. Sesampainya di sana, suasananya begitu sunyi. Tapi Ajeng maklum, karena rumah itu ada di tepi sungai yang memang terpisah jauh dari rumah-rumah yang lain. Assalamualaikum, teriak Ajeng di depan pintu rumah. Waalaikumsalam.
terdengar suara Wahyu yang menjawab dan langsung membukakan pintu. Ajeng tersenyum sambil memperlihatkan bungkusan yang ada di tangan kanannya. "Mas, ini makanannya." "Wah, makasih banyak ya Mbak. Saya benar-benar jadi gak enak," sahut Wahyu dengan wajah yang tersipu-sipu. "Aduh, jangan panggil Mbak. Saya jadi merasa tua. Panggil Ajeng saja. Kayaknya kita seumuran deh," pinta Ajeng sambil tersenyum coba cairkan suasana. "Oh iya ya, kalau gitu jangan panggil saya Mas. Panggil Wahyu saja, biar impas," Wahyu membalas sambil tertawa lalu mempersilahkan Ajeng masuk. Tanpa menunggu lama, Wahyu segera menyantap makanan yang Ajeng bawa. Sepertinya pemuda itu benar-benar kelaparan. Ajeng membiarkan Wahyu makan sambil matanya jelalatan memperhatikan sekeliling ruangan. Dia memang telah lama mengenal Mbah Wito. Namun baru kali ini dia masuk dalam rumahnya. Seingatnya, Mbah Wito itu datang beberapa tahun yang lalu setelah dia membeli rumah ini dari Pak Singgi, pemilik lamanya yang pindah ke tempat lain. Entah dari mana Mbah Wito bisa tahu tempat ini. Tapi ada yang pernah cerita kalau Pak Singgi dan Mbah Wito itu adalah kawan lama. Namun sejak tinggal di situ, Mbah Wito jarang sekali keluar rumah. Dia hanya keluar untuk membeli makanan atau rokok di warung Ajeng saja. Lelaki tua itu tak pernah banyak omong. Terkesan ala kadarnya saat berbicara. Walau sedikit misterius, namun tingkahnya tak macam-macam. Ajeng pun yakin kalau Mbah Wito itu orang baik-baik. Tak butuh waktu lama, Wahyu pun menuntaskan makanannya hingga bersendawa. Ajeng cuma bisa nyengir, namun hatinya senang melihat pemuda itu yang kini duduk bersandar kekenyangan. "Makasih Ajeng, makanannya enak banget." Ajeng pun tersenyum sambil mengangguk. Lalu dia minta izin pada Wahyu untuk melihat-lihat seisi rumah itu. Dengan senang hati pemuda itu mempersilahkan. Ajeng berdiri lalu melangkah sambil matanya terus memperhatikan setiap sudut rumah. Namun ketika akhirnya dia sampai halaman belakang, dia pun langsung tercengang. Di halaman tanah yang dikelilingi pagar bambu itu nampak berdiri sebuah pohon tua. Namun bukan pohon itu yang membuatnya bagai hilang kata-kata, melainkan benda-benda yang bergelantungan pada dahan-dahannya. Ada boneka-boneka kecil berbentuk pocong seukuran telapak tangan, yang terbuat dari kain kafan namun telah berubah warna menjadi kecoklatan. Boneka-boneka itu bergelantungan diikat tali pada beberapa dahan pohon. Karena melihat hal itu, Ajeng seketika jadi merinding. Gadis itu lantas bertanya pada Wahyu, yang kini telah berdiri di sampingnya. "Itu apa yuk?" tanya Ajeng sambil menunjuk ragu-ragu. "Nggak tahu, saya juga kaget waktu pertama kali melihatnya. Baru saja mau saya buang, tapi kamu keburu datang," jawab Wahyu sambil melangkah mendekati pohon itu. Lalu meraih salah satu boneka yang tergantung pada dahan paling rendah. Jangan yuk!" teriak Ajeng spontan. Wahyu seketika berhenti lalu menoleh. "Memangnya kenapa? Perasaan saya kok jadi nggak enak ya? Sepertinya itu bukan barang sembarangan deh. Apa tidak sebaiknya kamu biarkan saja dulu?" kata Ajeng. "Masa sama benda begini saja kamu takut? Nih lihat saya ambil satu," sahut Wahyu lalu menarik boneka itu hingga talinya putus. Setelah itu mendadak ada angin dingin yang berembus entah dari mana, hingga membuat tengkuk Ajeng jadi merinding. Dia pun seketika menjauh saat Wahyu mendekat lalu memperlihatkan boneka yang ada di genggamannya. Jangan sembarangan yuk. Lebih baik kamu kembalikan saja ke tempatnya semula," pinta Ajeng yang sedikit menjauh sembari memalingkan wajah. Wahyu tersenyum. Dia pun lantas melempar boneka itu ke tanah lalu menepuk-nepuk telapak tangannya
demi membersihkan debu yang melekat di tangannya. Ajeng yang sejak tadi ketakutan pun segera pamit. "Yuk saya pulang dulu ya. Itu masih ada makanan buat nanti malam." "Iya Jeng, makasih ya. Sampaikan terima kasih saya sama ibumu," sahut Wahyu lalu mengantar Ajeng sampai di depan rumah. Tanpa banyak bicara lagi, Ajeng pun cepat-cepat pergi. Namun sepanjang langkahnya pulang, benaknya selalu terbayang-bayang akan boneka-boneka itu. Dalam pikirannya timbul sejumlah prasangka buruk. Namun batinnya berusaha menyangkal sambil mencari alasan yang masuk akal. Tapi dia tak mampu menemukannya. Lagi pula bagaimana bisa itu dibilang masuk akal? Boneka pocong dari kain kafan yang digantung pada dahan-dahan itu terlalu janggal untuk dianggap sebagai hal yang wajar. Rasa takutnya malah kian menjadi-jadi. Sesampainya di rumah, Ajeng menceritakan hal itu pada ibunya. Meski sempat terkejut, namun Bu Lastri mencoba memberikan pendapat yang menenangkan. Walau sebenarnya dalam benaknya juga timbul pertanyaan yang sama dengan putrinya. Mungkin saja Wahyu benar. Mungkin itu cuma boneka biasa. Barangkali mendiang Mbak Wito cuma iseng saja. Sudah, kamu gak usah mikir yang macam-macam. Tak baik berprasangka buruk pada orang yang sudah meninggal. Dalam hati Ajeng merasa tidak puas. Ucapan ibunya terdengar hanya sekedar peredam rasa takut. Tapi Ajeng tak mau protes. Dia cuma diam walau batinnya terus berontak. Hari berikutnya, Bu Lastri yang sebenarnya penasaran sengaja ingin mengunjungi Wahyu dengan mengantarkan makanan sebagai alasan. Tapi saat dia datang dan menjumpai Wahyu, dia jadi heran sekaligus khawatir melihat kondisi pemuda itu yang nampak kurang sehat. "Mas Wahyu kenapa? Sakit ya? Kok pucat begitu?" tanya Bu Lastri. "Saya kecapean," jawab Wahyu pelan. Bu Lastri pun terdiam. Meski jawaban Wahyu bisa diterima, namun nada bicaranya terdengar kaku. Tatapan matanya pun seolah kosong tanpa fokus. Sungguh jauh berbeda dibanding saat mereka pertama kali bertemu. Tapi Bu Lastri tak mau berpikiran yang tidak-tidak. Lantas dia teringat pada niatnya untuk melihat boneka-boneka pocong itu. Namun dia tak tahu bagaimana cara mengutarakannya. Sesaat dia cari alasan yang tepat, tapi Wahyu malah mendahuluinya, berbicara seakan mampu membaca pikirannya. "Ibu mau lihat boneka-boneka itu?" tanya Wahyu tiba-tiba. Bu Lastri pun jadi gugup. Sejenak jadi salah tingkah. Tapi Wahyu langsung melangkah menuju halaman belakang seolah berharap Bu Lastri mengikutinya. Bu Lastri pun menurut. Meski sungkan, namun rasa penasarannya mendesak butuh pembuktian. Itu dia. Wahyu menunjuk ke arah pohon tua. Bu Lastri spontan terperangah, persis seperti yang Ajeng ceritakan. Pemandangan itu langsung membuat bulu kuduknya jadi merinding. Lalu Wahyu terbatuk-batuk, menghembuskan nafas yang aromanya seperti bau napas orang yang sakit panas dalam. "Maaf Mas Wahyu, apa nggak sebaiknya Mas Wahyu berobat saja? Nanti kalau terjadi apa-apa kan bisa repot. Mas Wahyu kan cuma sendirian di sini," ucap Bu Lastri coba memberi saran. Wahyu cuma tersenyum, namun lebih mirip sebuah serigai. Lalu dia menjawab dengan suara lirih dan parau, "Nggak apa-apa." Bu Lastri tersenyum kecut. Dia sebenarnya khawatir, namun dia tidak bisa memaksa. Akhirnya dia mengingatkan Wahyu agar segera makan saja. Wahyu mengiyakan. Pemuda itu pun segera makan. Tapi Bu Lastri jadi heran ketika melihat Wahyu yang makan dengan sembarangan dan terburu-buru hingga nasinya berceceran kemana-mana. Persis seperti anak kecil yang baru belajar makan. "Pelan-pelan saja Mas,
nanti keselak, ucap Bu Lastri coba menasihati. Wahyu tidak menjawab. Dia terus saja mengisi mulutnya yang sudah penuh dengan nasi. Pemuda itu bagai gelandangan yang sudah tak makan berhari-hari. Baru sebentar saja Wahyu sudah menuntaskan makanannya. Wajahnya nampak belepotan dengan sisa makanan yang menempel pada pipi bercampur dengan air liur. Bu Lastri jadi sedikit merasa jijik. Namun dia sungkan untuk mengatakannya. Tapi setelah itu Wahyu hanya diam. Matanya kembali memandang kosong. Suasana pun sejenak jadi hening dan canggung. Bu Lastri yang merasa tak lagi punya urusan, akhirnya memutuskan untuk pamit pulang. Mas Wahyu, saya pulang dulu ya, ucap Bu Lastri memecahkan kesunyian. Wahyu hanya mengangguk pelan. Sebenarnya Bu Lastri hendak mengingatkan agar Wahyu beristirahat saja. Namun suasana hatinya yang kini jadi tak nyaman membuatnya mengurungkan niat. Tanpa bicara lagi, Bu Lastri buru-buru pergi meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah, rupanya Ajeng telah menunggu kedatangan ibunya. Tanpa basa-basi, gadis itu pun langsung bertanya. Gimana Bu? Sudah lihat boneka-bonekanya? Iya, kamu benar. Memang aneh. Tapi bukan itu saja. Tapi Wahyu juga bersikap sedikit aneh. Aneh gimana, Bu? Bu Lastri pun menceritakan tentang semuanya. Tentang Wahyu yang nampak kurang sehat, tentang Wahyu yang irit bicara, juga tentang cara makannya yang sembarangan dan rakus sebagai orang yang kelaparan. Ajeng jadi terheran-heran hingga mengernyitkan dahi. Semua itu membuat firasat buruknya kian meruncing. Tapi Bu Lastri dengan bijaknya coba kembali melontarkan alasan agar keanehan itu bisa dimaklumi. Tapi mungkin Wahyu memang sakit, makanya dia jadi gak banyak omong. Soal makan yang jadi rakus dan sembarangan, mungkin dia memang benar-benar lapar, ujar Bu Lastri. Ajeng mengangguk seolah sependapat. Padahal dalam hatinya jelas bertentangan. Bagaimana bisa semua itu dianggap wajar? Bukannya orang sakit itu biasanya malah tidak doyan makan. Selama 3 hari berikutnya, Wahyu tak pernah terlihat lagi. Hal itu justru membuat Bu Lastri jadi khawatir. Kondisi Wahyu yang nampak kurang sehat saat terakhir kali mereka bertemu yang jadi penyebab kekhawatirannya. Bu Lastri pun akhirnya berinisiatif meminta Ajeng untuk kembali mengirimkan makanan. Hal itu sengaja dilakukannya agar dia bisa tahu bagaimana kondisi pemuda itu saat ini. Tapi Ajeng diminta untuk mengantarkannya malah terlihat enggan. Namun Bu Lastri coba memaksanya dengan memberi sedikit pengertian. Kamu gak boleh gitu, Jeng. Bagaimana kalau dia benar-benar sakit? Apa kamu gak kasihan? Di sini dia gak kenal siapa-siapa. Kalau sampai dia gak makan, sakitnya bisa tambah parah. Mendengar ucapan itu, Ajeng jadi terdiam. Ibunya benar. Dia jadi merasa bersalah. Masa dia tega menelantarkan orang sakit? Ajeng akhirnya nurut. Dia pun pergi memenuhi permintaan ibunya. Tapi setibanya di sana, dadanya jadi berdebar-debar. Namun dia sudah terlanjur datang. Masa mau balik lagi? Akhirnya dia memberanikan diri mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Namun tidak ada jawaban. Diulang sekali lagi, tapi hasilnya tetap sama. Lalu dia coba mengetuk pintunya lebih keras. Hingga pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ajeng sempat kaget. Namun dia pikir kalau pintu itu sejak tadi memang tak dikunci dan jadi terbuka akibat ketukan kerasnya. Ajeng melongokkan kepalanya melihat ke dalam. Ternyata di ruang tamu ada Wahyu yang sedang duduk bersila di lantai menghadap tembok membelakangi dirinya. Lalu kenapa sejak tadi diam saja?
"Yuk, kamu sedang apa? Kenapa salam saya nggak dijawab?" tanya Ajeng. Wahyu tak merespon. Ajeng jadi heran. Sejenak dia menunggu, namun Wahyu tetap tak bergeming. Akhirnya gadis itu memutuskan untuk melangkah masuk. Tapi begitu dia sampai di dalam, hidungnya langsung mencium aroma yang tak sedap. "Ih, bau apa sih?" tanya Ajeng membatin heran. "Yuk, Wahyu." Ajeng memanggil ragu. Dia tak berani melangkah lebih jauh. Wahyu pun perlahan menengok. Ajeng seketika terenyak. Wajah Wahyu pucat pasi bagai tanpa darah. Matanya sayu dengan kantong mata yang menghitam. Bibirnya kering pecah-pecah, rambutnya kusut dan berantakan, menandakan kalau dia tak pernah mandi. "Astaga, kamu kenapa?" Ajeng spontan bertanya. Tapi Wahyu tak menggubris. Dia malah balik bertanya dengan suara parau sambil menunjuk bungkusan yang ada di tangan Ajeng. "Itu apa?" Ajeng tak menjawab. Dia masih terkesima. Tapi Wahyu seperti tak peduli. Pemuda itu berdiri lalu mendekati Ajeng. Kemudian mengambil bungkusan itu dari tangan Ajeng yang masih diam membisu. Namun ketika tangan mereka tak sengaja bersentuhan, Ajeng sedikit kaget saat merasakan tangan Wahyu yang begitu dingin. Wahyu kembali duduk bersila di atas lantai, lalu membuka bungkusannya. Dia pun mulai makan dengan sikap yang benar-benar aneh. Kepalanya tegak lurus menghadap kosong ke arah depan, sementara tangannya terus menyuap nasi ke dalam mulutnya, tanpa memperhatikan gerakan tangannya hingga banyak makanan yang berjatuhan ke lantai. Ajeng langsung heran. Meski hal itu sudah diketahui dari cerita ibunya, namun tetap saja dia terkejut. Dia yang sejak tadi diam, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Kok kamu makannya begitu?" tanya Ajeng. Wahyu tak menjawab. Dia terus saja menyuap nasi ke dalam mulutnya, meski sudah penuh sambil tetap menatap kosong ke depan. Ajeng hanya diam sambil memperhatikan. Dia benar-benar tak habis pikir. Namun aroma tak sedap yang sejak tadi tercium kini membuat perutnya menjadi mual. Bagaimana bisa Wahyu makan di tengah bau yang tak sedap seperti ini? "Yuk, ini bau apa sih? Ada banget tikus ya?" Wahyu hanya menggeleng sambil terus makan. Ibunya benar. Sikap Wahyu benar-benar membingungkan. Wajah pemuda itu dingin tanpa ekspresi. Hal itu membuat Ajeng jadi khawatir atau malah takut. Dia tidak tahu. "Kamu sakit ya?" tanya Ajeng lagi. Wahyu kembali menggeleng pelan. Gerakannya begitu kaku. Terlihat banyak butiran nasi yang menempel pada pipi dan juga pakaiannya. Tapi mendadak Wahyu menghentikan makanannya. Perlahan dia berdiri lalu masuk ke dalam kamar. Ajeng hanya terpaku di tempatnya sambil memperhatikan gerak-gerik Wahyu tanpa berani bertanya. Wahyu membiarkan pintu kamarnya terbuka. Ajeng yang penasaran pun akhirnya mendekati kamar itu. Lalu perlahan-lahan melongokkan kepalanya melihat ke dalam. Astaga! Ajeng kaget melihat Wahyu yang sedang berdiri mematung, memandangi boneka pocong yang tersusun sedemikian rupa di atas tempat tidur. Ajeng heran, apa maksudnya? Wahyu yang sejak tadi diam perlahan menengok ke arahnya, lalu memanggil sambil melambaikan tangannya. "Ayo masuk." Ajeng menggeleng. Rasa takutnya makin menjadi-jadi. Pemandangan aneh yang ada di hadapannya membuatnya ingin segera pergi meninggalkan tempat itu. "Yuk, aku pulang dulu ya." Wahyu menyerigai. Pandangan matanya yang tadi kosong kini menatap aneh ke arah Ajeng.
Kamu mau jadi teman saya? Ajeng cepat menggeleng. Dia tak mengerti apa maksud dari ucapan Wahyu barusan. Tanpa bicara, gadis itu pun pergi meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah, Ajeng segera menceritakan pada ibunya tentang apa yang dilihatnya tadi. Masa sih semuanya ditaruh di atas tempat tidur? Tanya sang ibu seolah tak percaya. Iya bu, aneh banget kan? Tadinya aku kira bonekanya sudah dibuang. Sahut Ajeng coba menguatkan ceritanya. Bu Lastri jadi terdiam. Kini dia tak bisa lagi menemukan alasan untuk menganggap semua itu hal yang wajar. Apa yang diceritakan putrinya jelas-jelas suatu keanehan. Di rumah itu baunya juga gak enak bu. Seperti bau busuk atau bau bangkai. Aduh, pokoknya gak enak banget deh. Jelas Ajeng lagi. Ya Allah, ada apa ya? Pokoknya Ajeng gak mau kesana lagi bu. Ajeng takut. Iya, tapi ibu malah jadi penasaran, pengen lihat sendiri. Mau ngapain? Mending gak usah deh. Nyeremin banget bu. Aku curiga ini pasti ada yang gak beres. Iya ibu tahu. Tapi kamu jangan khawatir. Ibu cuma takut Wahyu kenapa-napa. Kok kenapa jadi repot mikirin dia sih bu? Anak bukan, saudara juga bukan. Kamu gak boleh ngomong gitu. Wahyu memang jadi aneh, apalagi dengan bonekanya. Tapi ibu yakin kalau dia itu benar-benar sakit dan kita wajib membantunya. Ya udah deh, terserah ibu aja. Tapi kalau emang ibu mau ke sana, lebih baik jangan sendiri. Bagaimana kalau kita kasih tahu Pak Bowo? Ibu Lastri sejenak berpikir. Akhirnya dia pun setuju. Lantas keduanya segera menemui Pak Bowo, tetangga dekat rumah yang kebetulan juga ketua RT setempat. Pak Bowo pun kaget begitu mengetahui kalau Mbah Wito ternyata sudah meninggal. Hah? Mbah Wito sudah meninggal? Iya pak, sebulan yang lalu. Kami tahu dari cucunya. Dia datang beberapa hari yang lalu untuk menengok dan membersihkan rumah Mbah Wito. Jawab Ajeng. Cucu? Mbah Wito punya cucu? Iya pak, namanya Wahyu. Usianya kira-kira sebaya dengan saya. Saya dan ibu sempat beberapa kali mengantarkan makanan untuk dia. Tapi belakangan ini Wahyu tingkahnya jadi aneh. Jelas Ajeng. Aneh gimana? Ajeng pun menceritakan tentang semuanya, termasuk tentang boneka-boneka aneh yang menakutkan itu. Pak Bowo tak henti-hentinya terkejut selama mendengarkan semua cerita Ajeng. Memang aneh. Ada apa ya? Gumam Pak Bowo bertanya pada diri sendiri sambil mengeritkan dahi. Kalau menurut saya, ada baiknya kita ke sana. Saya takut kalau Wahyu kenapa-napa. Sebab tadinya dia nggak begitu. Waktu pertama kali datang, anak itu baik-baik saja. Jelas Bu Lastri. Pak Bowo pun setuju. Akhirnya saat itu juga ketiganya langsung pergi mengunjungi Wahyu. Setibanya mereka di rumah itu, suasananya nampak sunyi. Pak Bowo langsung mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Namun tak ada jawaban. Meski diulang beberapa kali, hasilnya tetap sama. Ketiganya pun saling pandang penuh curiga. Apa jangan-jangan dia sudah pergi ya? Ujar Bu Lastri coba menduga. Kayaknya enggak bu. Itu sepatunya masih ada. Jawab Ajeng sambil menunjuk sepatu Wahyu yang tergeletak tak jauh dari pintu. Lalu Pak Bowo coba mengintip melalui kaca jendela.
Dia sengaja menempelkan wajahnya demi bisa melihat ke dalam menembus kaca yang tertutupi tirai yang sedikit tersibak. Dari sudut pandang yang terbatas, mata Pak Bowo jelalatan mencoba memperhatikan seluruh isi rumah. Namun dia langsung kaget begitu melihat sosok Wahyu yang mendadak muncul dari dalam kamar sambil menjerigai aneh ke arahnya. Astaga, kenapa Pak? Bapak lihat apa? Tanya Bu Lastri penasaran. Itu orangnya ada di dalam. Jawab Pak Bowo berusaha kembali tenang. Lalu bagaimana? Kenapa dia nggak mau buka pintunya? Tanya Bu Lastri lagi. Saya nggak tahu Bu. Tapi coba saya intip lagi sambil coba panggil dia. Siapa tahu dia mau buka pintunya. Pak Bowo pun kembali mengintip. Namun Wahyu sudah tak terlihat lagi. Dia kemana? Mas Wahyu, tolong buka pintunya Mas. Pak Bowo berteriak sambil mengetuk-ngetuk kaca jendela sembari mengintip ke dalam. Namun tak ada jawaban. Meski Pak Bowo berulang kali mencoba, tapi tetap tak berhasil. Aneh, kenapa dia nggak mau buka pintunya ya? Tanya Pak Bowo coba menduga-duga. Jadi gimana Pak? Tanya Ajeng yang nampak mulai ketakutan. Lebih baik kita pulang dulu. Kita nggak mungkin maksa untuk masuk. Mungkin saat ini dia lagi nggak mau diganggu. Nanti sore kita kesini lagi. Jawab Pak Bowo coba memberi saran. Bu Lastri dan Ajeng pun menurut. Akhirnya ketiganya pulang dengan hati penuh tanya. Rasa curiga, takut, dan khawatir bercampur jadi satu di dalam benak mereka. Sehabis asar, mereka kembali mendatangi Wahyu. Pak Bowo sengaja mengajak Pak Soleh, salah seorang warga, untuk ikut demi menjaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya mereka pun tiba. Nampak sepatu Wahyu yang masih ada di situ, menandakan kalau dia belum pergi kemana-mana. Lalu Pak Bowo kembali mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Dia lantas kembali mengintip dari kaca jendela. Namun matanya tak melihat apa-apa. Pak Soleh yang ikut penasaran coba kembali mengetuk pintu sambil memutar gagangnya. Namun aneh. Ternyata pintu itu tak dikunci. Pintunya gak dikunci kok Pak. Ucap Pak Saleh kebingungan. Padahal jelas-jelas tadi pintunya gak bisa dibuka. Sesaat semua yang ada di situ cuman terdiam. Ya sudah, kita masuk saja Pak. Pinta Bu Lastri yang sejak tadi memang nampak khawatir. Pak Bowo melirik ke arah Pak Soleh, seolah meminta persetujuan. Pak Soleh pun mengangguk tanda sepakat. Pak Bowo perlahan membuka pintunya lalu menengok ke dalam. Langsung tercium bau busuk yang sangat menyengat keluar dari dalam sana. Pak Bowo dan Pak Soleh sejenak menahan langkah di depan pintu. Kemudian Pak Bowo coba kembali memanggil Wahyu. Mas Wahyu. Namun sunyi. Mereka pun makin curiga. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk. Pak Bowo meraba dinding lalu menekan saklar demi menyalakan lampu, hingga suasananya jauh lebih terang. Dari situ terlihat pintu kamar yang terbuka. Lalu Pak Bowo dan Pak Soleh dengan hati-hati melangkah mendekati kamar itu, berharap Wahyu ada di dalam sana. Dan ketika akhirnya mereka tiba di depan pintunya, keduanya langsung terkejut begitu melihat boneka-boneka aneh yang tersusun di atas tempat tidur. Kedua lelaki itu saling pandang. Meskipun hal itu sudah mereka dengar dari cerita Ajeng sebelumnya, tapi tetap saja mereka heran begitu melihatnya secara langsung. Tapi Wahyu kemana? Pak Bowo dan Pak Soleh pun lanjut mencari. Keduanya melangkah sambil celingak-celinguk sembari terus memanggil Wahyu.
sedangkan Ajeng dan ibunya tak berani beranjak dari tempat mereka berdiri. Akhirnya kedua lelaki itu sampai di depan pintu menuju halaman belakang yang tertutup rapat. Bau tak sedap pun tercium kian menyengat. Dan ketika akhirnya pintunya terbuka, mereka pun langsung terperangah. Astagfirullahaladzim. Di bawah pohon tua itu ada tubuh seorang lelaki yang tergeletak dirubungi lalat. Bau busuk yang menyengat tercium memenuhi seluruh area halaman itu. Pak Bowo spontan menutup hidung, lalu melangkah mendekati sosok itu diikuti Pak Soleh dari belakang. Bu Lastri dan Ajeng yang rupanya ikut menyusul pun langsung membeki kaget. Ya Allah, Wahyu. Namun keduanya tak berani mendekat. Mereka hanya berdiri sambil memperhatikan Pak Bowo dan Pak Soleh yang kini sudah berdiri dekat dengan tubuh Wahyu yang tergeletak dirubungi semut dan lalat di dekat pohon. Pak Bowo lalu berjongkok persis di samping sosok Wahyu sambil meringis menutup hidungnya. Pak Soleh pun ikut berjongkok di samping Pak Bowo sambil bergidik ngeri. Sejenak keduanya diam sambil memperhatikan jasad Wahyu yang ternyata sudah mati dan mulai membusuk menimbulkan bau yang tak sedap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Bowo sambil geleng-geleng kepala. Ya Allah, kasihan sekali. Kenapa dia? Kalau dilihat dari kondisinya, sepertinya dia sudah mati beberapa hari yang lalu, ucap Pak Soleh. Nggak mungkin, Pak. Lawang baru tadi siang saya lihat dia, sahut Pak Bowo coba menyangkal. Masa iya, Pak? Iya, Pak. Bukan saya saja. Sebelumnya Ajeng malah sempat ketemu sama dia. Aneh, ucap Pak Bowo lagi. Betul, Pak. Baru tadi siang saya ketemu dia. Malah saya sempat lihat dia makan. Itu di ruang tamu masih ada ceceran nasi bekas makan dia, sahut Ajeng coba menguatkan ucapan Pak Bowo. Pak Soleh pun makin heran. Bagaimana bisa? Dilihat dari kondisi jasadnya, jelas-jelas Wahyu sudah mati selama beberapa hari. Lalu yang dilihat Pak Bowo dan Ajeng itu siapa? Akhirnya Pak Bowo melaporkan kejadian itu pada polisi. Dan tempat itu pun seketika geger. Polisi akhirnya datang. Jasad Wahyu segera dievakuasi. Disaksikan begitu banyak orang yang datang berkerumun. Semua saksi mata dimintai keterangan. Keluarga Wahyu pun segera dihubungi. Setelah polisi mendapatkan nomor kontaknya dari ponsel Wahyu. Kejadian itu langsung jadi bahan pergunjingan. Apalagi banyak keanehan di balik peristiwa aneh dan mengenaskan itu. Bagaimana tidak? Cerita tentang boneka-boneka pocong yang tergantung jelas mengundang banyak tanya. Apalagi cerita tentang Ajeng dan ibunya yang sempat bertemu Wahyu, padahal ternyata pemuda itu telah lama meninggal. Sungguh tak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada yang tahu. Kematian Wahyu masih menjadi misteri. Ditambah lagi berdasarkan hasil otopsi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau apapun yang menyebabkan Wahyu mati mendadak. Banyak yang menduga kalau yang selama ini Ajeng dan Ibu Lastri temui di rumah itu bukan Wahyu, melainkan sosok makhluk halus, atau mungkin arwahnya Wahyu. Lalu, kapan tepatnya Wahyu mati? Tak ada yang bisa memastikan. Tak ada juga yang bisa ditanya untuk dimintai penjelasan. Sejak kejadian itu, keluarga Wahyu tak pernah muncul lagi. Rumah itu pun dibiarkan kosong tanpa penghuni. Warga sekitar pun tak ada yang berani mendekati. Ada paranormal yang bilang kalau boneka-boneka pocong itu yang jadi penyebabnya. Boneka itu diyakini dihuni oleh jin atau makhluk halus peliharaan Mbah Wito. Salah satunya diduga merasuki tubuh Wahyu waktu pemuda itu mengambilnya secara sembarangan dari pohon itu. Hingga entah bagaimana akhirnya menyebabkan pemuda itu tewas.
Boneka-boneka itu pun sudah dibawa polisi untuk dijadikan barang bukti, menyisakan banyak tanya yang tak terjawab. Sebuah misteri yang sampai saat ini tak mampu terungkap. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Gimana menurut kalian? Semoga cerita ini menghibur ya. Dan saya minta maaf karena beberapa hari ini saya telat upload. Karena jujur lagi banyak banget kegiatan. Jadi next aku coba untuk rutin lagi ya. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa subscribe ya. Oke, saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya.